Gua terjebak di dalam gua dan satu-satunya jalan keluar cuma mengalahkan sekumpulan laba-laba es raksasa monster-monster sialan ini yang bikin penyakit misterius menyebar di seluruh desa. Pertama, gua pakai tanaman racun bakar buat bikin mereka lumpuh, terus gua bantai pakai sihir api. Tapi pas gua pikir semua udah kelar, ratu laba-laba musim dingin mendadak menyerang gua. Monster super kuat yang ternyata kebal banget sama api fisik gua udah mau ambruk. Tapi menyerah jelas bukan pilihan. Gua langsung nerjang monster itu pakai sekop dan berhasil menusuk salah satu matanya. Dengan cepat gua menyelinap ke bawah badannya yang gede banget. Lalu nembakin bola api tingkat tinggi dari jarak dekat. Sihir itu menembus kulit kerasnya dan memanggang dalemannya kayak daging bakar. Akhirnya gua berhasil membunuh si ratu. Tapi pertarungan tadi bikin badan gua babak belur. Semua ini dimulai beberapa waktu lalu. Gua Ishak Bonerta dan gua masih ingat betul perayaan hari itu. Satu rumah langsung pesta pora pas gue direkomendasikan masuk ke Akademi Kerajaan. Anak termuda yang pernah terpilih. Umurnya baru 10 tahun. Para pelayan sama pekerja sibuk bawain kado buat gue. Pengasuh gue bikin semua cemilan kesukaan gue. Hans, pelayan yang paling dekat sama gue, datang bawa banyak barang sebagai tanda terima kasih karena gue udah bantu nyembuhin penyakit anaknya. Bahkan adik gue, Jonas, ikut mainin lagu pakai kecapi. Tapi tiba-tiba gua terbangun sambil berteriak. Ishak versi tua langsung terduduk di kamar kumun yang sama sekali gak kelihatan kayak rumah bangsawan. Lucas, asisten gua, masuk dan melihat gua ngos-ngosan di pojokan. Mimpi buruk ya? Tanyanya dia. Jawab gua mimpiin masa lalu dari 20 tahun yang lalu. Nah, biar kalian paham kenapa gua bisa berakhir tragis begini. Kita harus balik ke masa lalu, pas gua masih berumur 10 tahun, tepat sebulan sebelum gua masuk ke akademi. Habis perayaan itu, gua kena flu aneh selama 3 bulan. Karena gak sembuh-sembuh, bokap gua, Count Gerta, manggil seorang sarjana dari menara sihir buat meriksa gua. Diagnosis dari sarjana itu benar-benar bikin hancur. Gua punya kondisi tubuh yang aneh. Normalnya, setiap orang punya wadah mana, dan mana itu mengalir sesuai ukuran wadah mereka masing-masing. Tapi gua beda, aliran mana gua terlalu kencang dan liar. Bikin wadah mana gua pecah, karena gak kuat menahannya. Dan ya, wadah itu beneran hancur. Mana di dalam tubuh gua jebol kayak bendungan pecah. Begitu beraksi sama mana di sekitar, ledakan dahsyat langsung terpicu. Beberapa orang tewas, sisanya luka parah. Kondisi mana gua sempat tenang sebentar, tapi terus meledak lagi tanpa peringatan, secara berulang-ulang, bikin seisi rumah ketakutan. Pas salah satu ledakan itu, menghancurkan tangan kanan Jonas, gua bener-bener frustrasi. Gua memohon ke bokap buat mengurung gua di tempat yang gak bisa dijangkau siapapun. Umur gua 15 saat itu, dan sejak hari itu gua dikurung. Kembali ke masa kini, gua dengar Lucas batuk darah sial, keracunan mana. Dia terlalu lama nemenin gua, dan itu perlahan membunuhnya. Gua mendekat dan menyuruhnya buat libur sebulan. Tapi dia nolak, katanya kalau dia istirahat, gak bakal ada yang ngurusin kebutuhan gua lagi. Terus dia malah nyindir dengan ngingetin kalau gua gak punya teman. Gua bilang gua bakal mecat dia, tapi dia minta gua tenang. Soalnya dia gak pernah terluka sejak mulai kerja di sini. Orang kayak dia emang langka, dan gua gak bakal dapat gantinya. Gua memperingatkan kalau dia bisa mati kapan aja, kalau gak hati-hati. Dia pamit dengan sopan, bilang kalau melayani gua adalah suatu kehormatan. Ingatan buruk itu mendadak muncul lagi. Bayangan tubuh Lucas yang bersimbah darah. Karena ledakan gua langsung tersentak di kasur dan tersadar. Lucas yang asli sebenarnya udah mati. Tapi bukan Lucas yang barusan. Asisten gua yang sebelumnya, habis batuk darah dan pergi, dia gak pernah balik lagi. Kabar kematiannya, gua dapet dari bokap. Hari itu juga gua meledak lagi, lalu memutuskan buat mengunci pintu kamar rapat-rapat. Harusnya gua selalu jaga jarak. Kalau gua bersikap dingin, orang-orang terdekat gua pasti bakal aman. Akhirnya gua berubah jadi bener-bener dingin, bertahun-tahun berlalu, sampai gua bahkan berhenti makan. Anehnya gua masih hidup, roti jatah gua sampai jamuran es, akhirnya gua mau makan lagi. Gua cuma nepuk-nepuk debunya terus gua gigit. Penampilan gua saat itu udah kayak mayat hidup yang kurus kering. Padahal umur gua masih paruh baya, gua langsung fokus mendalami sihir, semua buku, teori, dan formula yang bisa gua temukan. Langsung gua pelajari dan gua serap semuanya ke dalam otak gua. Sampai akhirnya, gak ada lagi buku yang bisa dibaca. Di umur 71, gua akhirnya nemu petunjuk penting,
Tapi mendadak, gua dengar suara Jonas dari balik pintu, sungguh mengejutkan. Gua menyahut dengan dingin dan nanya ada perlu apa. Dia nanya apa boleh masuk. Gua suruh dia ngomong dari luar aja. Akhirnya kami berdua duduk bersandar di balik pintu sambil ngobrol begitu. Saat gua nanya kabarnya, dia bilang ceritanya panjang. Dia nanya apa gua tahu hari ini peringatan kematian bokap. Pas gua tanya penyebabnya, dia bilang itu juga cerita yang panjang banget. Terus dia nawarin buat cerita, dan gua persilakan. Jonas mulai cerita soal perang perebutan tahta 30 tahun lalu antara pangeran pertama dan kedua, berjam-jam kemudian. Ceritanya baru selesai. Gua akui dia jago banget cerita sampai gua lupa waktu. Dia cuma ketawa kecil sambil nyeletuk, kalau dia mungkin bisa aja jadi seorang penyair. Sayangnya itu bakal susah dilakukan cuma pakai satu tangan. Gua langsung minta maaf, Jonas bilang semua orang emang membenci gua. Tapi, mereka juga merindukan dan menyayangi gua sampai mati. Tapi sayang, dia gak bisa melihat muka gua buat terakhir kalinya. Gua gak paham. Lalu dia menjelaskan, kalau selama perang, ada gerbang yang terbuka monster dari dimensi lain keluar menyerbu dan mengobrak-abrik seluruh wilayah tanpa sisa. Seketika gua langsung berdiri tegak, bahkan sebelum kalimatnya selesai, gua tanya keadaannya, tapi dia mulai gagap. Tiba-tiba gua melihat darah segar mulai merembes lewat celah bawah pintu kamar gua. Begitu pintu gua dobrak, sebilah pedang ternyata udah tertancap di perut adik gua. Jonas langsung ambruk, dan gua cuma bisa melongo melihatnya. Bingung gimana bisa orang sekarat ngobrol santai berjam-jam kayak tadi. Gua menggendongnya dan membawanya naik dari ruang bawah tanah. Air mata gua mengalir deras, bukan cuma karena sedih, tapi karena badannya enteng banget kayak gak ada bobotnya. Adik gua kelaparan setengah mati. Setelah bertahun-tahun di bawah tanah, akhirnya gua kembali ke permukaan. Kastel kami udah jadi puing-puing, dengan mayat monster berserakan di aula, di luar salju turun lebat. Jadi gua belum bisa menguburkannya. Gua berjanji bakal menguburkannya pas musim semi nanti di pemakaman keluarga, dan di musim semi itu pula gua bakal menyusulnya. Kedua janji itu gua tepati. Berdiri di depan makam Jonas, gua membuat bola api kecil di tangan. Senyum tipis pun terukir di wajah gua. Setelah seumur hidup melakukan penelitian, akhirnya gua berhasil mengendalikan kondisi aneh tubuh gua. Di tangan kiri gua, ada sebongkah batu rune yang pecah. Karena gua udah buktiin, kalau kutukan ini bisa dikalahkan, gua rasa gua udah boleh pergi sekarang. Gua penasaran, apa semua dosa gua dimaafkan, dan apa semuanya bakal beda kalau gua bertindak lebih awal. Tubuh gua ambruk ke tanah, tapi gila sih. Tiba-tiba gua dengar suara pelayan Hans memanggil nama gua. Pas gua buka mata, gua malah kembali ke tubuh bocah gua yang lagi keringatan. Kok bisa? Hans berdiri di dekat jendela dan membukanya lebar-lebar. Gua bangun pelan-pelan. Ngira ini cuma mimpi atau visualisasi kilas balik di detik-detik sebelum gua mati beneran. Terus Hans nunjuk keluar jendela. Di sana ada Jonas kecil yang lagi keket di pohon. Kelakuan bocah aktif yang gak bisa dim, tapi dia malah santai mainin mainannya kayak gak terjadi apa-apa. Spontan gua langsung manggil namanya. Dia menengadah ke atas sambil melambaikan tangannya dengan ceria. Gua tertawa gembira sambil membalas lambaian tangannya dari balik kaca. Gua gak mimpi, gua beneran hidup lagi di masa lalu. Kesempatan emas buat lepas dari takdir tragis di kehidupan pertama. Pas lagi berdiri dekat jendela, gua samar-samar dengar para pelayan di kamar sebelah lagi berbisik mengeluhkan kondisi tubuh gua yang ngerepotin. Katanya ledakan mana gua bikin berantakan, dan mereka capek beresinnya. Belum lagi rasa takut kapan ledakan berikutnya bakal terjadi. Hans yang mendengar itu langsung emosi mau negur mereka. Tapi langsung gua tahan, karena ucapan mereka emang benar. Gua bahkan nyuruh Hans buat gak usah nemuin gua lagi, sambil menunjuk perban di kepalanya. Gua ngingetin dia soal luka itu yang gak lain, disebabkan oleh ulah gua sendiri. Dia langsung berlutut di depanku dan bilang, kalau aku salah paham tentang semuanya. Dia bilang dia masih peduli, dan ini cuma masa-masa sulit yang bakal lewat begitu saja. Dia mengatakannya dengan senyum cerah, persis sekali dengan apa yang dia katakan di kehidupan pertamaku dulu. Tepat sebelum salah satu ledakanku merenggut nyawanya, makanya kali ini aku langsung menyuruhnya pergi. Dia pikir aku bercanda? Tidak, aku tegaskan kalau aku serius. Aku benar-benar tidak mau dia berada di dekatku lagi. Dia sempat terdiam sebelum akhirnya melangkah pergi. Di ambang pintu, dia berbalik dan mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dia katakan dulu. Dia bilang aku tidak harus menanggung semuanya sendirian, dan sesekali,
tidak ada salahnya untuk percaya pada orang lain. Setelah itu dia benar-benar pergi, rasanya menyakitkan. Tapi aku tahu ini keputusan terbaik. Aku langsung menampar pipiku sendiri dengan keras sampai terasa perih sekali. Rasa sakit ini menjawab semuanya. Aku sudah kembali. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi orang sekarat, melainkan masa lalu. Aku tidak peduli lagi bagaimana aku mati dulu, karena itu sama sekali tidak penting. Sekarang yang paling krusial cuma satu hal, jangan sampai terjadi ledakan mana lagi. Kakek buyutku, Seke Bongarta, dulu mengalami kondisi yang sama, tapi berhasil bertahan bahkan menjadi penyihir tingkat 10, sebuah pencapaian luar biasa yang belum pernah diraih oleh manusia manapun. Aku tahu tentang kisahnya dari catatan leluhur yang ayah berikan sebelum aku mengurung diri. Setelah bertahun-tahun menelitinya, aku berhasil menemukan rahasianya, yaitu sebuah batu ron khusus. Aku pun mulai mengukir polanya pada batu mono berdasarkan rancangan yang sudah kupelajari seumur hidup. Saat kuambil batu itu, tanganku ternyata tidak gemetar, sumpah. Aku hampir lupa rasanya tangan yang tenang begini. Toh ya, kalian harus tahu, setiap penyihir itu pasti memiliki wadah mana di dalam tubuh mereka. Tapi aliran manaku berputar sangat cepat dan liar, sampai wadahnya tidak sanggup menahan. Bagi orang lain, saat wadah itu hancur, mereka pasti langsung mati, tamat. Hebatnya, wadahku selalu pulih kembali. Makanya aku bisa selamat dari 10-20 ledakan sepanjang hidupku. Batu ron ini bekerja dengan sengaja merusak jalur mana. Tekanan terus-menerus pada area yang rusak itu nantinya akan memaksa jalur baru untuk terbuka. Peluang berhasilnya memang sangat kecil. Di kehidupan pertamaku, aku bahkan baru sempat melakukannya beberapa saat sebelum ajalku menjemput. Nyala api kecil di atas makam Jonas dulu adalah buktinya. Sekarang, aku mencobanya lagi dengan merapal bola api kecil. Tapi yang keluar malah ledakan dahsyat yang hampir merobohkan dinding kamar. Aku langsung mundur sambil menatap tanganku sendiri. Aliran kekuatan di tubuhku sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Batu ron itu juga masih utuh. Setelah kuperhatikan baik-baik, akhirnya aku paham rupanya ada 3 jalur mana yang terbentuk. Manaku sekarang menyebar ke 3 jalur berbeda sekaligus dan masing-masing punya sifat unik. Artinya aku bisa merapal 3 sihir sekaligus jika diperlukan. Rencana ini benar-benar berhasil. Aku langsung menenangkan diri sebelum terlalu bersemangat, karena itu bukan tujuan utamaku. Targetku adalah mencegah ledakan mana, dan aku tahu 3 jalur saja tidak akan cukup untuk menahannya. Aku butuh jalur yang lebih banyak lagi. Satu-satunya cara adalah dengan terus-menerus menggunakan sihir secara sengaja. Ini juga bakal meringankan beban wadah manaku seiring berjalannya waktu sampai semuanya benar-benar aman. Mulai sekarang, tidak boleh ada orang yang berada terlalu dekat denganku. Tidak ada pengecualian untuk aturan itu. Tapi saat aku sedang asyik belajar, Hans malah masuk sambil tersenyum membawa sepiring makanan kesukaanku. Aku langsung mengingatkan dia dengan nada dingin kalau aku melarangnya datang ke sini. Dia beralasan kalau aku kurang makan dan tetap menyodorkan piring itu. Katanya 1 suap saja cukup. Aku hanya menatapnya kesal, tapi dia keras kepala sekali sambil memasang wajah polosnya itu. Akhirnya aku bertanya berapa usianya sekarang. 12 tahun, jawabnya. Aku pun mengambil sepotong roti dan begitu menyentuh lidahku, aku langsung tahu kalau ini buatan pengasuhku. Sudah puluhan tahun aku tidak memakan roti ini dan baru sekarang aku sadar betapa aku merindukannya. Saat kutanya keberadaannya, Hans bilang kalau anak pengasuhku yang bernama Hinder sedang terkena pneumonia. Aku langsung meletakkan roti itu. Beruntung sekali keluargaku mengizinkannya pulang untuk merawat anaknya. Padahal keluarga bangsawan lain belum tentu peduli. Aku bertanya dengan hati-hati apakah cuma Hinder yang sakit. Tapi Hans bilang semua anak di desa juga mengalaminya. Seketika itu juga, aku langsung teringat dengan insiden mengerikan yang pernah menimpa desa Black Ghost dulu. Kejadiannya memang sekitar waktu-waktu ini. Pengasuhku kehilangan Hinder dalam insiden itu dan terus berduka seumur hidupnya. Sampai akhirnya salah satu ledakanku merenggut nyawanya juga. Kali ini, aku tidak akan membiarkan tragedi itu terulang kembali. Aku bertanya pada Hans monster apa yang baru-baru ini dibasmi di dekat desa pengasuhku. Sementara itu di tengah hutan, malam mulai larut dan seekor kijang tiba-tiba menyadari ada bola api raksasa yang meluncur kencang ke arahnya. Karena terkejut, hewan itu langsung berbalik dan lari menyelamatkan diri. Serangan barusan itu sebenarnya dariku, karena aku mengira kijang itu adalah serigala liar.
Tidak lama kemudian, aku akhirnya melewati papan penunjuk jalan menuju desa Black Goose. Sebelum berangkat tadi, aku sempat bertanya pada Hans tentang monster tersebut. Dia mengaku tidak melihatnya dengan jelas, tapi orang-orang dari menara sihir kabarnya datang untuk membeli bangkai monster itu sebagai bahan penelitian mereka. Berdasarkan informasi yang dia dengar, monster itu adalah laba-laba raksasa berbulu pera. Aku langsung menyadari kalau itu adalah laba-laba musim dingin. Mereka memang tidak terlalu kuat sendirian, tapi perkembangbiakannya sangat cepat dan selalu menyerang beramai-ramai. Ancaman terbesarnya adalah mana mereka yang sangat padat dan beracun. Jika disentuh, paparan jangka panjang akan membuat korban sesak napas secara perlahan, meracuni siapapun di sekitarnya dari dalam tubuh mereka. Anak-anak itu sebenarnya bukan kena pneumonia, tapi keracunan mana, gila kan? Zaman sekarang belum ada yang tahu penyakit baru ini, makanya mereka semua salah mengiranya sebagai penyakit paru-paru biasa saja. Aku segera pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman herbal yang bisa membantu. Setidaknya ramuan ini cukup untuk meredakan gejala para korban, meskipun efeknya hanya bersifat sementara saja sebelum monster utamanya dibasmi. Agar bisa sembuh total, seluruh laba-laba musim dingin di area tersebut harus dimusnahkan. Aku sempat berpikir untuk meminta bantuan orang tuaku, tapi ayahku saat ini sedang bertugas di benteng perbatasan yang sangat jauh. Sementara ibuku sedang berkelana mencari obat untuk kondisiku. Mereka tidak akan bisa bertindak cukup cepat, dan Hinder pasti sudah mati sebelum pesanku sampai. Jadi, aku memutuskan pergi sendiri. Di sisi lain, pengasuhku sedang menemani anaknya saat mendengar ketukan pintu. Begitu pintu dibuka, dia sangat terkejut melihatku berdiri di sana karena terlalu kelelahan. Aku langsung ambruk ke pelukannya. Dia dengan cepat menangkapku dan langsung bertanya panik, apakah telah terjadi sesuatu yang buruk di kediaman utama. Tentu saja dia heran kenapa aku sampai datang selarut ini. Aku bilang kalau aku mencemaskannya, karena dia sudah tidak masuk bekerja selama berhari-hari, tapi dia malah tampak ragu-ragu di depan pintu dan melarangku masuk ke dalam rumah. Alasannya, karena Hinder sedang sakit parah dan dia takut aku akan tertular. Aku langsung menutupi hidungku menggunakan selembar kain. Tapi dia masih kelihatan ragu. Tanpa pikir panjang, aku menyerahkan kantong herbal itu, lalu menerobos masuk begitu saja. Aku langsung menjelaskan cara meraciknya. Hancurkan herba itu. Rebus 2 kali di dalam panci, lalu biarkan dingin sebelum diminumkan pada anaknya. Setelah itu aku masuk ke kamarnya, dan bercak kebiruan di wajah anak itu langsung menegaskan kecurigaanku. Ini jelas keracunan mana, bukan penyakit paru-paru. Tapi tidak ada gunanya menjelaskan hal itu sekarang. Aku memanggil namanya dengan pelan. Dia pun terbangun dan menjawab dengan sangat lemah, lalu memohon padaku agar tidak memecat ibunya dari pekerjaan. Dia merasa bersalah karena ibunya terpaksa absen demi merawatnya. Sambil meletakkan tanganku di dahinya, aku menegaskan kalau aku tidak akan memecat siapapun. Lagi pula, cuma dia yang sering menyelundupkan roti gandum untukku. Tugasnya sekarang hanyalah fokus untuk sembuh. Aku menyewa seorang pemburu untuk memanduku ke sebuah tambang terbengkalai di depan gua. Aku memastikan apakah dindingnya terbuat dari batu kapur. Setelah dia mengiyakannya, aku langsung membayar jasanya dan menyuruhnya pergi. Sebelum pergi, dia sempat memperingatkan bahwa banyak orang hilang di sekitar sini. Laba-laba musim dingin memang suka bersarang di gua batu kapur, dan ini satu-satunya di daerah ini. Mereka pasti ada di dalam sana. Sebelum melangkah masuk, aku memeriksa kondisiku dulu. 3 jalur mana ini membuat kekuatanku setara dengan penyihir tingkat 2, sudah cukup lumayan. Tapi aku tidak boleh memaksakan wadahku atau membuang-buang sihir secara sembarangan di tempat yang belum kukenal. Saat melihat ke sekeliling, aku menemukan tumbuhan frost belladonna tumbuh liar di dekat gua. Buah beri ini biasanya diincerkan untuk obat bius. Tapi bagi laba-laba musim dingin, ini adalah racun yang sangat mematikan. Rasanya lucu sekali mereka bersarang tepat di samping satu-satunya benda yang bisa membantai mereka sendiri. Aku segera memetik sebanyak mungkin, tapi setelah selesai mengumpulkannya, tanganku ternyata sudah mulai membengkak cukup parah. Benar-benar racun yang kuat. Lain kali aku harus ingat untuk membawa sarung tangan. Lagi pula aku sudah menyiapkan banyak batu ruan cadangan di kediaman utama. Saatnya beraksi di dalam gua. Jalannya menurun sangat curam dengan jurang gelap di bawahnya. Aku mencari jalan ke bawah dan untungnya menemukan sebuah tangga kayu. Aku pun perlahan mulai turun. Begitu sampai di dasar gua,
tenagaku sudah terkuras habis. Tapi aku tahu ini tempat yang tepat, karena banyak tulang belulang berserakan. Tulang monster bercampur dengan kerangka manusia, kemungkinan besar milik para korban hilang yang diceritakan pemburu tadi. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari segala arah. Aku langsung melempar lingkaran bola api ke sekelilingku, dan cahayanya memperlihatkan puluhan pasang mata dalam kegelapan. Laba-laba itu masih jaga jarak, ketahan sama api yang gue buat. Mereka benci banget sih. Tapi gue harus gerak cepat sebelum monster-monster berkaki 8 ini nekat neroyok, saatnya mulai beraksi. Gue ikat kain basah ke muka dulu, baru setelah itu nebakar tanaman belladonna. Asapnya langsung nyebar perlahan di lantai gua. Begitu kena laba-laba itu, kaki mereka langsung lemas dan gerakannya melambat drastis. Sambil ngeliatin monster itu sekarat, memori masa lalu tiba-tiba muncul di kepala gue dulu. Gue pernah berdiri di dekat jendela kamar, ngeliatin seorang warga desa yang lagi marah-marah ke ayah di halaman bawah. Suara orang itu kedengeran kencang banget. Dia nyalahin ayah gue atas semua kekacauan di wilayah kekuasaannya, terutama insiden tragis di desa Angsa Hitam. Sebagai seorang lord, harusnya beliau bertindak cepat. Tapi ayah malah gagal melindungi mereka. Dulu pas dengerin itu, gue malah kepikiran buat bikin ruang bawah tanah khusus yang sepi dari orang-orang. Di sana gue bisa melapisi dindingnya pakai mantra pelindung ledakan biar fokus riset sendiri. Saking asiknya mikir keras, gue gak sengaja manggil nama Hans dengan keras padahal dia kan udah mati. Habis itu ya gue cuek aja lanjut nulis lagi. Gak ada siapa-siapa di sekitar memang bikin tenang. Tapi balik lagi ke realitas sekarang. Gue harus fokus basmi monster berkaki 8 ini. Rencananya cukup simpel lagian gak mungkin juga kan gue nuapin tanaman beracun ini langsung ke mereka. Makanya dibakar jadi jalan pintas paling genius biar asapnya bikin mereka lumpuh perlahan. Tapi taktik ini punya efek samping parah, asapnya gak milih korban. Kain basah di muka gue ini adalah satu-satunya benteng pertahanan pertama. Sisa racun yang lolos bakal langsung gue hancurkan pakai mana dari dalam tubuh. Saat ini gue bahkan lagi pakai 3 sihir, sekaligus pemurnian, sihir elemen api, sama manipulasi bentuk pada api itu sendiri. 3 sirkuit mana aktif bersamaan. Kemampuan luar biasa ini yang bikin gue bisa bertahan dari serangan, ngontrol asap racun, sekaligus bersih-bersih sarang monster dalam satu waktu. Bola api kompresi ini gue pakai buat nahan gerombolan laba-laba sementara racunnya bekerja. Sisanya yang udah lemas langsung gue habisi bertahap, tapi kawanan yang selamat tiba-tiba kabur ke satu arah. Pas gue kejar, ternyata ada genangan air di ujung gua bawah tanah ini. Mereka semua mencoba kabur ke sana, tapi tenang aja. Air itu jelas gak bakal menyelamatkan nyawa mereka. Hawa dingin ekstrem langsung menusuk tulang begitu gue mendekat. Jujur gue nyesel banget ninggalin jubah hangat di ujung gua tadi. Suhunya drop parah, sampai airnya membeku jadi es. Pas gue coba dongak ke atas, astaga, seluruh langit-langit gue penuh sama telur monster. Nah lol, pas ngeliat tumpukan telur raksasa itu, mendadak ingatan lama yang terkubur muncul lagi di kepala gue. Sumpah merinding parah. Sambil melangkah pelan dengan waspada, gue lempar beberapa bola api kecil ke depan buat menerangi jalan gelap ini. Detik berikutnya, mimpi buruk paling mengerikan beneran muncul dari kegelapan. Sang ratu laba-laba musim dingin, berdiri gagah dengan ukuran raksasa, keringat dingin langsung mengalir deras dan kaki gue gemetaran parah. Dan gila, dia gak pakai nunggu lama. Monster raksasa itu langsung menerjang sambil mengayunkan capit tajamnya. Gue refleks guling ke samping, sampai menghantam lantai es yang keras dan dingin. Sambil meringis kesakitan, gue buru-buru bangkit sambil merutuki nasib sial gue yang gak pernah habis. Beda dari kroco-kroconya, ratu ini ternyata kebal sihir api, bahkan bisa nyemburin badai es yang membekukan. Makanya dia dijuluki begitu, tapi gue tetap nekat melempar bola api ke arahnya, bukan karena berharap dia mati, tapi cuma itu satu-satunya senjata gue. Untungnya gerakan monster ini agak lambat, tapi masalahnya, kondisi fisik gue sendiri juga udah hampir tumbang sekarang. Umur baru 12 tahun, gak punya pengalaman bertarung, begadang semalaman, ditambah seharian terus-terusan menguras energi sihir, waktu gue makin menipis, dan gak bakal ada pahlawan penolong yang datang ke sini. Tiba-tiba gue teringat pengasuh gue gendumkan gak tumbuh di wilayah utara. Wanita paruh baya itu rela menempuh perjalanan jauh ke kota asing setiap minggu cuma demi membawa pulang tepung gandum berkualitas tinggi biar gue bisa makan roti lembut. Dia diam-diam memeras tenaganya tanpa pernah sekalipun mengeluh. Pokoknya pas pulang nanti, gue bakal minta dia bikinin roti yang banyak banget.
Gue langsung lempar tas ransel, genggam erat sekop di tangan. Lalu nekat maju menerjang manfaatin gerakannya yang lambat. Gue ambil kesempatan emas ini. Dengan sisa tenaga, gue hantam sekop itu tepat ke kepalanya sampai bolong besar. Tapi sebelum sempat menghindar, dia malah menyapu tubuh gue ke bawah perutnya. Refleks gue pegangan erat ke salah satu kakinya, agar gak terlempar, sambil terjebak di bawah badannya. Otak gue mulai berpikir keras. Gokil sih taktik cerdas ini, kalau sihir api luar gak mempan, ya tinggal bakar aja bagian dalamnya. Gue langsung kompres energi api, sampai warnanya berubah dari oranye, putih, lalu membiru pekat dengan tekanan luar biasa. Begitu siap, langsung gue hantamkan bola api itu ke perutnya, dan meledakkannya. Seketika, berhasil. Gila, api biru super panas itu membakar habis organ dalamnya tanpa ampun. Ratu laba-laba itu kejang-kejang hebat sebelum akhirnya tewas, sementara lengan gue masih tersangkut di dalam perutnya. Dengan sisa tenaga yang ada, gue tarik tangan ini sekuat mungkin sampai terbebas. Begitu dia gak bergerak lagi, gue langsung ambruk ke lantai es yang super keras. Api biru sisa pertarungan tadi masih menyala, cukup panas buat melelehkan es tebal di sekitarnya. Gak lama kemudian, kesadaran gue mulai pulih, karena mendengar suara Hans dan pengasuh gue lagi panik ngomongin tentang tambang terbengkalai ini dan kondisi gue saat ditemukan. Perlahan potongan ingatan gue mulai terkumpul, intinya gue sukses bunuh Ratu Laba-Laba, sempat kepentok, lalu pingsan total. Kayaknya setelah itu gue sempat sadar sedikit buat nyeret tubuh keluar gue dan jalan ke desa, sampai akhirnya ketemu Hans yang lagi nongkrong santai di depan pintu masuk. Kocaknya, gue langsung tidur pingsan di pelukannya saat itu juga. Sekarang gue milih pura-pura merem sambil dengerin obrolan mereka. Si pengasuh cerita ke Hans kalau setelah dia ngikutin saran tanaman obat dari gue, kondisi Hinder langsung sembuh total. Hans sempat terdiam sebentar, lalu dengan santai bilang kalau Isaac memang anak yang luar biasa seperti itu sejak dulu. Kejadian ledakan mana di masa lalu mungkin bikin Isaac kelihatan dingin dan menjauh, tapi sebenarnya sifat baiknya gak pernah berubah. Sebelum suasana makin canggung, gue langsung bangun dan duduk tegak. Mereka berdua kaget setengah mati. Terus Hans nanya apa gue baik-baik aja. Pas gue tanya udah berapa lama pingsan, Hans jawab setengah hari. Pengasuh gue langsung panik nanyain apa badan gue ada yang sakit. Pas gue jawab rasanya masih bisa ditahan, dia malah makin histeris denger jawaban salah sasaran itu. Maksudnya masih bisa ditahan tuh gimana? Lagian, kenapa juga anak sekecil gue nekat pergi ke tempat berbahaya sendirian? Dengan muka lempeng, gue bohong kalau gue cuma terpeleset pas nyari tanaman obat di sekitar sini. Cuma alasan itu yang paling masuk akal buat sekarang. Gak bakal ada yang percaya bocah umur 12 tahun bisa bantai Ratu Laba-Laba monster sendirian tanpa bikin interogasi panjang lebar yang bikin pusing kepala. Akhirnya gue alihin topik nanyain kabar si Hinder. Katanya dia udah mendingan setelah minum obat herbal itu. Keadaan anak-anak desa lainnya juga mulai membaik. Gue lega banget dengernya. Tapi gue mutusin buat merahasiain soal diagnosis keracunan ini sendiri. Soalnya, kalau info ini bocor ke petinggi kerajaan, para peneliti pasti bakal langsung dikirim ke desa ini. Ujung-ujungnya tambang tua terbengkalai beserta isinya bakal ketahuan, hal yang harus gue hindari sebisa mungkin. Pas si pengasuh nanya dari mana gue tahu resep herbal itu, ya gue jawab aja pernah baca di buku, dan untungnya dia percaya-percaya aja. Sambil bersiap, gue ajak Hans buat langsung cabut dari sana, tapi dia malah beralasan kalau di luar lagi badai salju lebat. Terpaksa gue ancam halus, kalau orang rumah sampai tahu dia biarin anak majikan keluyuran sendirian, kelar hidup dia. Mendengar ancaman maut itu, dia langsung setuju tanpa banyak drama. Pas kami mau melangkah keluar, si pengasuh tiba-tiba ngasih sekeranjang apel titipan warga desa sebagai tanda terima kasih. Gue minta dia buat ambil libur seminggu lagi, sampai Hinder bener-bener sembuh total. Dia sempat ragu dan nanya apa kepala pelayan, dia bakal protes. Tenang aja. Gue bilang kalau dia gak bakal gabut, selama libur gue minta dia buat bikin selai apel lezat buat teman makan roti gandum nanti. Sambil tersenyum manis, dia janji bakal sekalian bikinin pie apel spesial buat gue. Seminggu berlalu, sekarang gue lagi asik lari keliling kediaman, dan luar biasa, wadah mana di dalam tubuh gue mendadak berevolusi lagi. 3 sirkuit sekarang tambah jadi 4, wadah mana gue stabil, saatnya aktifin 4 sihir sekaligus. Bertarung habis-habisan di sarang laba-laba, maksa tubuh sampai batas maksimal, lalu ditambah latihan fisik brutal tiap hari ternyata bikin perkembangan gue melesat cepat banget.
Masuk akal sih, karena sejatinya sihir itu bukan cuma soal seberapa besar mana, tapi juga tentang pemahaman, perhitungan, dan intuisi insting bertarung. Semua proses rumit itu menguras energi mental yang besar, dan stamina mental itu bergantung pada kondisi fisik kita. Perkembangan gue sempat mentok karena memakai raga bocah cilik yang loyo dan belum terlatih. Begitu raga leleh, pikiran pun ikut hancur. Di kehidupan pertama dulu, urusan latihan fisik gue semuanya diatur sama Lukas. Pas lagi asik lari sambil bernostalgia, Schiller si kepala pelayan tiba-tiba datang mencegat saatnya buat pemeriksaan medis rutin mingguan. Dokter pribadi utusan ayah langsung menyapa ramah dan menanyakan kondisi kesehatan gue sekarang. Beliau ini katanya tadi paling jenius di seluruh wilayah kekuasaan, dan sejauh ini reputasi hebatnya memang bukan cuma isapan jempol belaka. Tapi anehnya, dia gak pernah bisa paham struktur tubuh unik milik gue ini. Setelah selesai memeriksa, dia cuma menyimpulkan kalau kondisi fisik gue sehat walafiat tanpa ada masalah. Dokter itu bilang mau ganti obatku, aku sudah tahu apa isinya, cuma sampah yang dikemas botol bagus. Tapi lalu dia mengeluarkan 6 botol ramuan penawar dari tasnya. Aku langsung melotot. Ayahku benar-benar totalitas kali ini. Obat dewa ini biasa dipakai buat stimulan atau penambah stamina tentara. Katanya sih bisa menstabilkan aliran mana. Tapi itu cuma salah terjemahan yang telanjur dipercaya orang. Bahasa kunonya punya arti yang jauh berbeda. Obat ini justru memicu aliran mana bagi orang biasa. Bedanya tipis. Tapi buatku, ini racun mematikan. Manaku memang sedang kacau, tapi coba tebak. Ini justru pemicu instan yang kubutuhkan. Kalau dipakai dengan sangat hati-hati, proses pembentukan sirkuit mana baruku bakal melesat super cepat. Aku langsung mengantongi botol-botol itu tanpa suara. Begitu dokternya pergi, aku sadar Schiller terus mengawasiku. Saat kutanya ada apa, dia mengaku heran melihatku bisa setenang ini sepanjang pemeriksaan tadi. Ternyata, Isaak yang dulu selalu mengamuk setiap kali ada dokter mendekat. Saking parah amukannya, semua tabib di wilayah ini menolak datang. Aku pun bertanya, apa dia lebih suka kalau aku berteriak dan merusak barang. Dia terdiam sejenak. Lalu dia bilang sudah dengar dari Hans soal anak-anak di desa Angsa Hitam. Jelas, kali dia memaksa Hans untuk bicara. Dengan tenang dia memperingatkan bahwa jika komite penasihat sampai tahu, urusannya bakal rumit. Kali ini dia memaafkanku. Tapi aku harus menahan diri, kalau tidak bisa, aku harus lapor dia dulu. Di kehidupan pertamaku, aku tidak pernah dekat dengan Schiller. Dia orangnya kaku, dingin, dan selalu menjaga jarak. Tapi Jonas pernah bercerita di saat-saat terakhirnya, bahwa Schiller tetap setia melayani keluarga kami sampai napas terakhirnya demi melindungi kami. Sikap dinginnya itu cuma tamang, jauh di dalam hati. Aku selalu tahu itu, sambil tersenyum aku bilang aku paham. Tapi dia langsung bertanya lagi dengan ketus, seperti biasa. Kenapa aku terus berlari memutari kediaman selama berhari-hari? Ku jawab bahwa dalam sejarah, semua penyihir tingkat 5 ke atas selalu menjaga kondisi fisik mereka. Tubuh yang mengalirkan mana dahsyat haruslah wadah yang layak dan kuat untuk menampungnya. Dia tidak menjawab dan langsung pergi. Malam harinya, Schiller menulis laporan bulanan. Dia mencatat kejadian di desa Angsa Hitam serta keterlibatan Isaak di dalamnya. Dia menyimpulkan dengan kondisi fisik bocah itu, masa depan di sihir tempur sangat mustahil. Tapi jalur akademisi atau alkemis masih masuk akal. Tulisnya, sang ayah mungkin akan sedikit tenang membaca ini. Dia masih menulis saat Rosen tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Rosen langsung bicara tanpa basa-basi. 2 pelayan hilang misterius, Clara dan Annette. Dia tidak tahu soal Clara. Tapi dia berani menjamin Annette tidak mungkin kabur begitu saja. Gadis itu tidak pernah mengambil libur sehari pun selama 3 tahun. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya. Belakangan, Rosa terlihat di asrama pelayan bersama pelayan lain dan seorang pekerja bernama Bill. Bill sibuk mengeluh seperti biasa, cuaca buruk, bandik, dan monster yang terus bermunculan. Tempat ini bukan wilayah yang aman untuk ditinggali. Katanya pelayan satunya lantas bertanya, apa dia berniat melarikan diri juga? Dia mengangkat bahu dan bilang kemungkinannya bukan nol. Pelayan itu menyahut bahwa Annette tidak sama dengannya. Gadis malang itu bekerja keras setengah mati demi menebus obat ayahnya. Dia tidak akan hilang tanpa alasan. Bill malah menduga mungkin ia sudah lelah mengurus ayahnya yang sakit, atau kabur bersama pria lain. Rosa langsung membentak Bill agar menjaga ucapannya.
Bill hanya mengabaikannya dan berkata dia cuma asal tebak saja. Mereka bilang tidak sudi mendengarnya, tapi dia terus saja mengoceh. Katanya, ini pasti ulah sihir hitam. Mereka kan bekerja untuk keluarga penyihir. Kondisi Isaac terus memburuk. Jadi ayahnya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menyembuhkannya. Dugaan keji itu terasa perlahan. Lalu mendadak terasa nyata, gadis-gadis yang hilang itu dijadikan tumbal. Rosa langsung berbalik marah besar dan menyuruhnya berhenti menyebarkan fitnah kotor seperti itu. Padahal tuan rumah sudah menerima Bill bekerja meski punya catatan buruk, dan begini cara dia membalasnya. Mereka masih asik berdebat saat aku mendadak melangkah keluar dari kegelapan. Di belakang mereka, ku bilang pada Bill teorinya sangat menarik. Sambil tersenyum lebar, aku menyuruhnya bercerita lebih banyak. Seketika wajahnya pucat pasi. Aku membawanya ke ruang kerjaku dan membiarkannya bicara. Total ada 3 pelayan yang hilang. Hilda, 2 bulan lalu. Lalu Clara beberapa minggu kemudian, dan Annette baru akhir pekan lalu, setelah pergi ibadah, dan tidak pernah kembali. Ku tatap dia dengan pandangan dingin, lalu kutanya apa dia tahu penyebabnya. Dia tampak gelisah, tapi menjawab tidak tahu. Ku bilang dia boleh jujur, dan tidak akan dihukum. Dia bertanya apa aku serius, dan ku jawab iya. Dia terdiam sejenak, lalu mengutarakan isi pikirannya yang sebenarnya, bahwa hilangnya mereka pasti ada hubungannya denganku. Hans yang paling dekat denganku saja tubuhnya selalu lebam dan kesakitan. Dia mendadak berhenti bicara, tatapanku berubah dingin, dan dia langsung bisa merasakannya. Dia langsung panik meminta ampun, meracau kalau dia belum menikah dan belum punya anak. Dengan sangat tenang aku bertanya, apa dia masih ingin hidup? Kalau mau, ku bilang dia punya tugas penting yang harus diselesaikan. Setelah dia pergi, aku merenung di kamarku memikirkan Rosa dan Annette. Di kehidupan pertamaku, setelah Hans dan pengasuhku tiada, hanya mereka berdua pelayan yang dengan sukarela mau tetap bertahan mendampingiku. Dulu aku selalu mengusir mereka, menyuruh mereka berhenti membawakan obat karena semuanya sia-sia. Tapi mereka menolak pergi dan memintaku jangan menyerah karena semuanya pasti akan membaik. Aku bahkan pernah membentak mereka dan bertanya apa mereka tahu rasanya membunuh orang yang dicintai dengan tangan sendiri. Annette malah melangkah maju dan bilang dia tahu rasanya. Dia berkata mungkin saja dia bisa menyelamatkan Clara. Seandainya dia bertindak lebih cepat, ceritanya pasti akan sangat berbeda sekarang. Lalu dia menatapku dan berkata bahwa siapapun bisa terpaksa melakukan hal terburuk, tapi itu tidak membuat mereka menjadi monster. Karena hal itu bisa terjadi pada siapa saja sekali seumur hidup. Hanya kata-kata itu yang benar-benar bisa menyentuh hatiku. Sekarang, setelah mendapat kesempatan kedua, aku baru sadar kalau aku belum pernah menanyakan maksud ucapannya. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya menimpa Clara dulu. Kurang dari sejam Bill sudah kembali dengan wajah sombongnya. Dia bilang tugasnya sangat mudah karena dia cuma bertanya pada para pengemis di jalanan. Ciri-cirinya sangat mirip. Gadis-gadis itu diculik oleh kawanan pedagang budak. Modusnya selalu sama saja, dijanjikan pekerjaan di wilayah selatan yang makmur dengan gaji besar dan hidup layak. Mereka benar-benar dibawa ke selatan, tapi untuk dijual sebagai budak. Kataku mereka bisa saja pergi ke selatan sendiri kalau mau, tanpa perlu kalau segala. Bill menggelengkan kepala, lalu menjelaskannya dengan sangat sabar seperti sedang mengajari anak kecil bahwa jalur selatan itu sangat berbahaya. Perjalanan jauh seperti itu butuh perlindungan, makanya orang-orang membayar pengawal. Aku mengangguk paham, tapi yang tidak kukatakan padanya adalah aku tahu persis rencana licik yang sedang dia jalankan. Dia menganggapku bocah manja, kaya raya yang naif, dan tidak tahu kejamnya dunia. Tapi punya banyak uang, kepalanya sudah sibuk menghitung keuntungan yang bisa dia peras dariku. Dia pun berdalih info itu sangat mahal harganya. 20 koin perak yang kuberikan sebagai uang jalan katanya sudah ludes, karena informannya sangat pelit bicara. 20 koin perak itu setara setengah tahun gaji. Ku bilang aku tidak peduli soal uang, yang penting pelayan itu cepat ditemukan. Senyum lebar di wajahnya Sunggul, terlihat sangat menjijikkan. Dia bertanya, apa ada tugas lain yang kubutuhkan? Jawabku ada, dan dia akan mendapat imbalan yang sangat besar. Dalam hati dia langsung bersorak kegirangan. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia pikir dia baru saja menemukan ladang emas, seorang bocah penurut yang kaya raya dan mudah dibodohi. Hambatan satu-satunya baginya hanyalah emosiku yang tidak stabil, tapi semua hasil besar pasti butuh risiko.
Sambil menyeringai lebar dia menawari jalan pintas ke calo itu, tapi plot twist. Begitu Mela, dia langsung terbangun di sel penjara, dengan cuma pakai celana dalam sambil berteriak histeris. Di belakangnya, aku berdiri tenang memegang batu runik sambil tersenyum melihat kebingungannya. Memorinya mulai kembali sepotong demi sepotong saat dia mencengkeram jeruji besi. Dia telah menyelundupkanku keluar kediaman, dan kami pergi menuju kota Baron. Menemukan calo itu sangat mudah. Pria itu menyamar sebagai bangsawan buangan yang pergi ke selatan, dan penampilanku yang terlihat sangat kaya langsung menjadikanku sasaran empuk mereka. Bill setidaknya paham kenapa para pedagang budak mengincarku, karena aku barang dagangan mewah bagi mereka. Tapi yang tidak dia mengerti adalah, kenapa dia juga dikurung di sel ini dan dilucuti pakaiannya sampai habis. Sedangkan aku berdiri santai tanpa luka sedikit pun, memegang batu kecil sambil mengatur kepadatan mana seolah sedang melakukan eksperimen ilmiah. Dia berteriak menyuruhku berhenti bermain batu dan segera bertindak, karena kami akan mati di sini. Aku menghela napas lalu bertanya, apa dia akhirnya berhenti bicara formal padaku. Dia menunjukku dan berteriak bahwa tidak ada yang bisa tetap sopan dalam kondisi hidup mati begini. Kubilang rencana kita sangat sederhana, kita kabur, lalu selamatkan Annette dan yang lainnya. Bill ketawa ketiwi sambil nanya gimana caranya, aku bisa nembus jeruji besi tebal ini, tinggal sentel dikit langsung jebol jatuh ke lantai. Dia melongo lama banget melihat pintu sel yang hancur itu, terus nadanya langsung berubah manis nanya, apa aku mau ninggalin dia begitu saja? Aku cuma jawab dingin emang kita saling kenal. Dia langsung panik cari muka bilang tempat ini labirin, dan aku bakal tersesat, lalu dikepung, aku bilang gampang terus ngucapin semoga beruntung, dan langsung balik badan. Dia teriak manggil aku makin kencang. Tiba-tiba dia langsung berlutut, dan memohon sumpah, bakal ngelakuin apa saja asal jangan ditinggal. Nah di sini aku mendadak berhenti, karena dejavu. Di kehidupan pertamaku dulu Bill, juga pernah berlutut di salju sambil gemetaran memohon pada Arthur agar diampuni. Dia ketahuan mau menjual dokumen rahasia Gerta ke organisasi kriminal. Stiller waktu itu sampai ngamuk besar. Bill nangis-nangis janji gak bakal berkhianat lagi. Arthur dengerin semuanya terus langsung tebas kepalanya sekali tebas. Habis itu dia cuma bilang sayang banget padahal nih orang berguna kalau gak serakah. Aku memikirkan hal itu sekarang. Bill ini mantan bandit yang selamat dari amukan Haus Gerta karena mengkhianati kelompoknya sendiri. Dia paham betul seluk-beluk dunia hitam dibanding siapapun di wilayah ini. Dia pasti bohong soal menghabiskan semua perak dari organisasi yang mau beli buku rahasia itu dulu. Sekarang aku sadar mereka kelompok yang sama dengan yang menyandera para pelayan saat ini. Mereka jadi kaya raya dari perdagangan manusia dan menyebar di Gerta layaknya parasit sebelum akhirnya ada yang menyadari bahayanya. Benih busuk ini harus segera dicabut sekarang juga sebelum makin mengakar kuat, karena Bill sudah berjanji mau melakukan apa saja. Aku langsung keluarkan gulungan kontrak dan memberinya tugas pertama. Di saat yang sama sekelompok penjaga berdiri mengitari seorang pria aneh yang sedang asyik makan, sambil menikmati steak lezat di piringnya. Dia mengeluh kenapa ayahnya hari ini tidak mau ikut makan. Dia terus saja ngomong sendiri sama ayahnya bikin para penjaga di sekitarnya merinding, sekaligus kesal. Pria itu menatap tengkorak di sampingnya dan berbisik menyuruh ayahnya menunggu sebentar lagi. Begitu dia menguasai sihir hitam mereka bisa bersatu lagi. Dia diam sejenak lalu bingung kenapa ayahnya diam saja, apakah kekuatan jiwanya melemah. Habis itu, dia minta disiapkan air mandi. Salah satu penjaga dengan gugup bilang, kalau sisa air yang ada adalah barang dagangan untuk para pedagang. Belum sempat selesai bicara nih langsung mencengkeram kepalanya mengangkatnya ke udara, lalu meremukkan wajahnya seperti mentega lembek. Nels selalu menoleh ke penjaga lain dan bertanya, apakah darah itu cukup buat air mandinya? Setelah bilang kalau dia akan menunggu pria psikopat ini, langsung pergi dari ruang makan. Ken dan Jien langsung lemas di tempat Tukan memegang jidatnya yang pucat sambil mengumpat soal sihir hitam jahanam itu sampai 10 kali. Nels memang gila, dia selalu memakai manusia untuk makanan dan air mandinya. Ken menggerutu, kalau lain kali mereka mending serahkan saja tawanannya langsung daripada berakhir jadi bahan sup berikutnya. Jien yang sedang menyeret jasad Henry menyuruh temannya itu berhenti mengeluh. Mendadak ada suara berisik bergema dari lorong depan. Mereka berdua langsung mengintip keluar. Koridor kosong yang dingin dan gelap gulita, tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Sebuah kepala buntung menggelinding di lantai dan berhenti tepat di antara kaki mereka.
Jane langsung mengenali wajah itu. Mata Near melotot lebar membeku dalam ketakutan saat mati. Lutut mereka berdua langsung lemas seketika. Bill santai saja berjalan dari tikungan sambil memegang pisau penuh darah. Dengan muka tanpa dosa dia nanya apa ada yang punya air sisa. Jane melongo menyebut nama Bill seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bill menyeka rambut dari wajahnya, lalu bertanya sekali lagi dengan nada agak mengancam. Sementara itu kepala buntung bos mereka masih tergeletak mengenaskan di lantai. Hanya ada suara langkah kaki pelan yang bergema di koridor sunyi itu. Bill mendekat perlahan, lalu menyapa santai. Mereka menatapnya ngeri seperti melihat hantu gentayangan. Bill mencengkeram pisaunya makin erat sambil mengumpat kesal. Sebenarnya dia juga bingung kenapa sampai nekat melakukan kegilaan ini. Semua ini murni gara-gara ulah bocah itu. Semuanya bermula saat aku menagih janji setianya, lalu membuka gulungan kertas kontrak mistis dan membacakan syaratnya. 1. Bill harus patuh padaku tanpa syarat. 2. Dia dilarang membocorkan rahasiaku pada siapapun. 3. Melanggar salah satunya berarti mati mengenaskan. Dia melotot protes nanya kontrak gila macan apa ini. Aku langsung ambil pisau dan bilang, dia harus tanda tangan pakai darah biar sihirnya bekerja. Dia pun teriak histeris menuduhku, sudah tidak waras lagi. Sialnya para penjaga mendengar kami dan berteriak dari ujung koridor. Aku menyuruhnya cepat memilih mau hidup atau mati. Suara langkah kaki makin dekat sementara kertas kontrak masih terbuka lebar. Sambil merem ketakutan Bill merebut pisau di tanganku mengiris telapak tangannya, lalu menempelkan darahnya ke kertas. Seketika cahaya sihir menyala terang membuatku tersenyum tipis penuh kemenangan. Para penjaga muncul di tikungan dan berteriak heran kenapa kami bisa bebas. Bill langsung panik tapi dengan cepat aku menyentil jidat ketiga orang itu berturut-turut. Mereka langsung roboh membuat Bill ketakutan setengah mati. Aku memamerkan batu run sambil menciptakan bola es kecil, lalu menjelaskan kalau mereka cuma pingsan. Dia heran kok aku bisa melakukannya. Ku jawab singkat, kalau ini sihir. Kami pun lanjut menyusuri pipa pembuangan bawah tanah. Suara tetesan air terus mengiringi langkah kami di kegelapan. Bill tertawa canggung sambil mengaku baru pertama kali ini melihat sihir secara langsung. Dia bilang sihirku luar biasa keren. Aku menggoyangkan batu run itu dan bilang, kalau sihir ini aslinya tidak sepraktis itu. Dia tampak heran aku menatap batu itu lagi dan mengiyakan dugaannya. Mendadak Bill berhenti, lalu memegang lenganku. Ada bandit di dekat sini bisiknya panik. Aku cuma bergumam santai lalu bertanya apa yang dibutuhkan untuk membuat es. Dia bingung kenapa aku malah menanyakan hal absurd itu sekarang kusuruh dia menebaknya sendiri. Air jawabnya ragu, aku langsung memunculkan tombak air di telapak tanganku sambil membenarkan ucapannya. Sambil berjalan aku menjelaskan caranya serap kop air bentuk padatkan kembangkan lalu masuk ke tahap eksekusi akhir. Setiap langkahnya memang mudah jika dipisah, tapi melakukan keempatnya sekaligus itu perkara lain yang sangat sulit. Tiba-tiba Bill berbisik panik kalau kami hampir ketahuan. Victor yang jaga di tikungan mendengar kami lalu berteriak menanyakan siapa di sana. Aku langsung mendorong Bill membentuk bola es padat dan meluncurkannya tepat ke kepala Victor sebagai tahap akhir. Dia langsung pingsan bahkan sebelum sadar apa yang barusan menyerangnya. Sambil melangkahi tubuhnya aku terus berceramah. Kalau sihir es ini sebenarnya terlalu lambat buat pertarungan nyata. Aku memakainya cuma karena punya batu mana es dari mayat ratu laba-laba musim dingin. Sihir ini memang tidak populer, tapi batu mana jenis ini punya nilai akademis yang sangat tinggi. Bill menendang tubuh pingsan Victor lalu heran kenapa aku repot-repot pakai sihir merepotkan ini. Ku jawab justru itu poin utamanya, karena jarang dipelajari efek lukanya mirip sekali dengan hantaman benda tumpul. Begitu esnya mencair bukti kejahatan langsung hilang tanpa bekas cocok buat aksi senyap. Bill merinding diam dia bilang senyumku terlihat kejam lalu bertanya, apa aku mau membantai semuanya? Di ujung koridor para bandit mulai teriak panik dan kebingungan mencari tahu kenapa tawanan mereka bisa kabur. Aku menggelengkan kepala membunuh cecunguk seperti mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Sampah masyarakat begini gampang sekali dicari gantinya. Bill bingung apa itu, berarti membiarkan mereka lanjut beraksi begitu saja sambil melumpuhkan penjaga lain. Ku bilang justru itu alasanku membiarkan mereka tetap hidup. Hanya ada satu orang yang memang berniat ku habisi di sini. Tepat setelah itu Niers mendadak muncul menghalang jalan kami. Bill di sampingku langsung mendadak aku ketakutan. Sambil gemetaran dia berbisik, kalau orang ini adalah pemimpin bandit psikopat yang suka mencabik tubuh manusia dengan tangan kosong. Aku mengangguk santai baguslah, jadi aku tidak perlu repot mencari kemana-mana.
Sihir esku mulai kukumpulkan lagi. Pecahan es mulai menyatu mengeras membentuk tombak tajam raksasa lalu melesat cepat mengincar wajahnya. Serangan mematikan itu harusnya bisa membuat matanya buta tapi dia dengan santai menangkisnya pakai tangan kosong. Bill di sebelahku cuma bisa mangap tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Sambil menopang dagu aku bergumam, kalau Ner ini lumayan tangguh mungkin keturunan suku utara. Bill langsung memegang lenganku dan heran kenapa aku malah mengaguminya. Nyawa kami hampir melayang. Ners menatap kami berdua lalu berkata dengan santai bahwa dia memang sedang mencari barang dagangannya. Ners mengoceh santai soal kekurangan air untuk mandinya. Waktu kami pas sekali. Lalu dia sadar aku penyihir dan menyebutku bahan bagus untuk sihir hitamnya. Suara Bill gemetar saat memohon ampun. Cuma manusia biasa, tidak berguna. Tolong ampuni kami. Ners mengangkat tangannya dengan tatapan sedingin es. Bill menutupi kepalanya bersiap menerima hantaman, tapi nihil. Dia membuka matanya perlahan. Kalian tidak akan menyangka dada Ners, ternyata sudah tertusuk sepenuhnya oleh paku es dari sisa serangan tadi, masih di tanah, masih dalam kendaliku. Hembusan bekuku langsung mengarahkannya tepat sasaran. Aku menatap Bill dan menunjuknya sebagai bos baru. Dia paham apa yang harus dilakukan, tangannya gemetar hebat, wajahnya memucat, lalu dia menerjang maju glide. Darah berceceran. Aku memejamkan mata. Semua orang pasti pernah terpaksa melakukan hal yang paling mereka hindari. Minimal sekali seumur hidup. Sekali dilakukan, semua itu tidak akan bisa ditarik kembali. Rasa bersalah itu akan terus membayangi seumur hidup. Pilihannya cuma dua, hancur tertimbun penyesalan, atau terus melangkah demi mereka yang tiada. Aku hanya bisa membungkam mulutku erat-erat. Persis seperti ucapan Annette padaku bertahun-tahun lalu, saya memikul rasa bersalah atas nasib Clara saat mengatakannya. Jin berteriak lega melihat Bill keluar, tapi Bill dengan dingin menyuruhnya membawakan air. Jin langsung bergerak tanpa banyak tanya. Di kejauhan, roda kereta berderit di atas jalan berbatu. Annette bersama para pelayan yang terluka ada di dalam. Matanya memancarkan kesedihan mendalam. Aku berjanji dalam hati, di kehidupan kali ini, dia tidak akan kehilangan temannya. Clara malah asyik mengoceh, mengaku mendengar kabar bahwa para bangsawan selatan sedang mencari wanita luar daerah. Katanya wanita lokal di sana sangat membosankan. Wajah Hilda langsung berbinar ingin mencoba peruntungannya ke selatan. Clara bilang dia sudah mencari tahu rutenya. Ada seseorang yang bisa mengatur perjalanan itu dengan imbalan kecil. Dia mengajak yang lain ikut, tapi Annette menolak karena ayahnya membutuhkannya. Itu adalah momen terakhir kalinya dia melihat mereka berdua. Hilda dan Clara hilang tanpa kabar sejak saat itu. Setelah itu, aku bilang dugaannya Bill memang terbukti benar. Lalu kutanya Annette, apa dia tertangkap saat mencari mereka? Dia mengangguk sedih mengingat kejadian di selokan. Teman-temannya sudah gila, beberapa hari lagi saja. Nasib Annette pasti akan sama tragisnya. Aku sangat paham, selokan kumuh itu tempat manusia dijual atau habis dimakan hidup-hidup. Di usiaku yang 71 tahun saja tempat itu terasa mengerikan. Apalagi buat mereka. Annette berbisik lirih bahwa sebenarnya dia bisa kabur kapan saja karena gerbang penjaranya sudah rusak. Isak tangis Clara yang hancur terus terngiang di kepalanya. Melihat kondisi temannya membuat langkahnya terhenti. Annette mengaku, jika bertahan lebih lama lagi, dia mungkin akan tega meninggalkan Clara sendirian. Aku ingat Annette pernah bilang dia mungkin akan membunuh Clara dengan tangannya sendiri. Sekarang aku baru paham apa arti ucapannya itu. Aku berbisik padanya bahwa mengingat semua memori kelam itu pasti sangat berat dan berterima kasih karena mau bercerita. Dia tertegun kaget, lalu berujar ada satu kejanggalan lagi. Saat para bandit melepas mereka kembali ke mansion, dia dan Clara merasa lega. Tapi tidak dengan Hilda. Annette menceritakan bagaimana Hilda gemetaran sambil menggigit kuku, meracau ketakutan bahwa dia akan mati jika nekat kembali ke mansion. Aku bertanya, apakah ketakutan Hilda itu bukan sekadar takut dihukum? Sambil menopang dagu, kukatakan aku mulai paham polanya dan berjanji akan menyelidikinya lebih dalam. Annette langsung terlihat jauh lebih tenang. Sambil tertawa canggung, dia menyebut bahwa Rosa sempat membisikkan hal menarik. Kata Rosa, alasan bandit-bandit itu mendadak membebaskan mereka bertiga kemungkinan besar karena takut pada Isaac sendiri. Annette bertanya, apa teori itu terdengar konyol? Aku terdiam. Ternyata Rosa jauh lebih cerdas dari dugaanku. Annette tersenyum manis lalu menambahkan
bahwa itu masuk akal, sebab cuma aku yang tulus peduli pada pelayan rendahan seperti mereka. Aku mati kutu, mataku membelalak lebar tanpa bisa mengelak. Dia mengucapkan terima kasih yang tulus, lalu berbisik bahwa mereka bisa melanjutkan obrolan ini lain waktu saja. Annette berpamitan, lalu menutup pintu rapat-rapat, kamar kembali senyap. Aku meregangkan otot, mengembuskan napas lelah, tapi sebuah senyuman tipis tersungging di bibirku. Dia punya potensi sihir yang cukup unik, mungkin tidak ada salahnya mengajarinya nanti. Begitu pagi tiba, para pelayan mansion sudah sibuk merangkai gosip terhangat mereka sendiri. Kabar kepulangan para pelayan menyebar luas saat menyelamatkan mereka, bahkan bertengkar hebat dengan Siler demi membela mereka. Kenapa dia nekat berbuat sejauh itu? Pelayan lain malah berbisik nakal bahwa Ishak mungkin sudah masuk usia puber dan mulai menyukai perempuan. Sementara itu di gudang, Bill menaruh barang bawaannya, lalu menepuk debu di tangannya. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di pintu. Ken bertanya apakah sang bos Adam. Bill mendengus kesal dan menyuruhnya diam. Dia teringat ucapan kuno dariku di selokan, bahwa dunia bawah tanah akan selalu melahirkan penjahat baru. Hancurkan satu geng, lahir geng baru. Solusi paling efisien adalah mengendalikannya, mengunci mereka semua dalam satu genggaman tangan. Bill merenung dan akhirnya menyadari kenyataan pahit yang selalu dia hindari. Gila kan semua ini, sudah kurencanakan sejak awal. Bill bukan dapat durian runtut, melainkan masuk jebakanku. Jika gagal, kepalanya yang melayang duluan. Sambil duduk di atas peti kargo, Bill bertanya, apakah mata-mata nurse cuma ada di dalam mansion? Ken mengangguk mengiyakan. Mantan bos mereka itu sengaja mengawasi mansion sebagai langkah antisipasi. Bill tertawa miris. Nurse ternyata bukan cuma gila. Ken menyinggung soal upeti wajib. Ken menjelaskan bahwa setiap tahun mereka menyuap para ksatria pada musim ini. Pantas bisnis haram di selokan aman bertahun-tahun. Ternyata ksatria sendiri backingan mereka di kamar. Aku melempar bola api ke dinding dan melihatnya melesat cepat. Begitu aku mengepalkan tangan, kobaran api itu langsung lenyap di udara, menyisakan kristal es tajam di baliknya, serangan asli yang langsung menembus tembok hingga hancur berkeping-keping. Aku terengah-engah mengatur napas. Api hanya pancingan guys, adalah eksekutornya. Berkat mengalahkan Ners, sirkuit sihirku melonjak dari 4 menjadi 5, artinya, sekarang aku harus mulai melatih penggabungan dua elemen sihir berbeda secara bersamaan. Jujur saja, kemenangan melawan Ners kemarin sebagian besar karena faktor keberuntungan. Dia terlalu sombong, menganggap remeh medan tempur, karena sudah biasa di sana, dan meremehkan musuh kecil seperti diriku. Aku mengejutkannya, dan semua selesai kilat. Tapi tunggu, itu bukan sekadar hoki. Aku berhasil membaca celahnya, lalu mengeksekusinya tanpa ragu. Namun musuh-musuh keluarga Gerta yang diceritakan Jonas sebelum ajalnya adalah para spesialis pemburu penyihir. Mereka tahu betul cara menjatuhkan kami. Aku tidak akan mendapat kemenangan semudah ini lagi nanti. Aku memejamkan mata dan bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat. Keesokan paginya, teriakan kencang Hans di luar pintu membuatku tersentak bangun. Pengasuhku masuk membawa sebaskom air hangat dan menyuruhku segera bersiap. Hans bahkan langsung menyiapkan pakaianku sebelum pengasuh selesai bicara. Aku heran kenapa semuanya panik. Dia menaruh baskom, lalu berbisik bahwa sang tuan besar telah pulang. Jantungku seakan berhenti berdetak. Suara derap langkah kuda terdengar nyaring di luar gerbang. Ayahku dari kehidupan pertama. Dulu, aku sudah tua bangka saat dia pulang. Tembok ruang bawah tanah penuh koretan hitungan tahun. Guratan batu pembatas waktu. Aku sedang membungkuk di meja saat pintu terbuka dan Arthur melangkah masuk. Kami saling menatap kaku tanpa bersuara. Tidak ada yang bergerak. Dia mengambil sepasang gunting, lalu berbisik lembut bahwa ini tidak akan sakit jika aku benar-benar ingin melakukannya. Aku sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Dia bertanya, apakah itu keinginan bulatku? Kujawab iya. Dia merelakannya. Diciumnya keningku sebelum mengucap salam perpisahan di ambang pintu dan berjanji akan menungguku di sana. Kembali ke masa sekarang, di ruang kerja ayahku, ini pertama kalinya aku menatapnya lagi. Sejak hari itu, dia mengaku mendengar kabar aku menyembuhkan anak-anak desa angsa hitam. Kujawab apakah Schiller yang melapor? Dia mengangguk. Saya buru-buru bilang kalau saya cuma beruntung. Kebetulan saya pernah membaca tentang kasus pneumonia aneh di sebuah buku, dan gejalanya sangat mirip dengan yang diderita anak-anak desa. Dia mengetuk-ketukan jari di meja, lalu menanyakan kabar saya.
Karena sadar dia tidak ingin mempermasalahkannya lagi, saya menjawab, kalau saya tidak begitu yakin. Tapi saya tidak memicu ledakan apapun. Dia bilang dokter, yang dia bawa dari On pasti sahabat rumor yang beredar. Setelah terdiam sejenak, saya bertanya tentang keadaan di benteng perbatasan Winterban. Dia tampak terkejut, tapi saya sangat penasaran. Saya bilang sebagai bagian keluarga, saya berhak tahu. Katanya keadaan sama saja cuma monster, satria, dan salju. Tapi coba dengar ini kali ini, ada satu hal yang sangat berbeda. Mereka singgah di kota Bul saat pulang untuk mengisi pasokan. Lalu ada insiden rumit terjadi, saya tanya apa itu. Katanya seorang prajurit menyerang komandan Kompi. Saya kira prajurit itu sudah dieksekusi, tapi ayah bilang belum. Anehnya, sang korban yang merupakan komandan Kompi justru meminta diadakan pengadilan militer. Saat saya masih memikirkan hal itu, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Vikel melangkah masuk sambil meminta maaf karena menyela. Lalu wajahnya ceria begitu melihat saya dan memuji betapa saya sudah tumbuh besar. Randolph menyusul di belakangnya dengan sapaan sopan. Begitu melihat Randolph, saya langsung mematung. Dia sadar saya memperhatikannya dan tampak bingung mencari alasannya. Arthur menyambut mereka, lalu menyuruh saya pergi. Saya mengangguk dan bergegas pergi. Saya masih bisa mendengar suara Vikel dari lorong, bersikeras, agar pengadilan militer segera digelar. Katanya bajingan itu harus segera dieksekusi sebagai contoh bagi prajurit yang lainnya. Arthur bertanya, mengapa dia tampak sangat terburu-buru. Vikel menjawab ini demi menegakkan disiplin. Arthur beralih ke Randolph dan menanyakan pendapatnya. Randolph menjawab datar bahwa dia hanya mengikuti perintah atasan. Arthur menghela napas panjang dan heran. Bagaimana Randolph bisa bicara begitu setelah telinganya dipotong? Saya pun berjalan cepat menyusuri koridor, memikirkan kejanggalan semua ini di kepala saya. Lambang gerta di jubah mereka adalah perisai kerajaan. Keduanya merupakan ksatria dari Winterban, dan Randolph adalah korban dari aksi pembangkangan itu. Saat masih berpikir, saya mendengar suara langkah kaki di belakang. Bill yang terengah-engah memanggil saya. Katanya dia mencari kemana-mana. Dia butuh bicara berdua. Kami lalu mencari sudut sepi, dan saya langsung menatapnya. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia bilang mendengar sesuatu dari mantan anak buahnya tentang bisnis budak di selokan. Tepatnya ada orang dalam yang menerima suap untuk pura-pura tidak tahu. Saya menghentikan langkah, lalu bertanya siapa dalangnya. Bill menyeka keringat dingin di dahinya. Satria dari Winterban, jawabnya lirih. Dia menambahkan, kalau salah satu anak buahnya ditemukan mati di dekat selokan, semua jarinya dipotong kecuali kelingking. Saat saya menyuruhnya lanjut, dia merogoh saku dengan panik dan bilang jari-jari itu ada di sebelahnya saat bangun tidur pagi ini. Ada batas waktu, pesan itu memberinya waktu 2 hari saja. Jika tidak menyiapkan semuanya tepat waktu, giliran jarinya sendiri yang akan dipotong berikutnya. Bill memegang lengan saya dan memohon bantuan, karena sayalah yang membuatnya terjebak di sini. Sambil menunduk, saya bertanya apakah ada saksi saat pembunuhan terjadi. Katanya cuma 1 orang, tapi kejadiannya terlalu cepat. Pedang bercahaya muncul tiba-tiba, dan semuanya selesai dalam hitungan detik. Satu-satunya detail yang sempat terlihat adalah kepala si penyerang yang dibalut penuh dengan perban. Bill menatap saya, yang terdiam lalu bertanya, apakah hanya itu tanggapan saya? Sambil melangkah lagi, saya menegaskan, dia tidak akan mati. Otak saya terus berpikir. Pasukan Arthur sempat singgah di kota Burn saat perjalanan pulang. Kedua ksatria itu membantai seseorang di selokan, dan deskripsinya sangat cocok. Sialan, kalian pasti bisa menebaknya jika itu benar. Ksatria Winterban jelas bukan lagi pelindung kerajaan. Mereka adalah penyakit sesungguhnya. Penjaga penjara tampak terkejut saat saya datang. Saya bertanya, apakah ada tawanan hukuman mati karena membangkang? Lalu menegaskan, kalau saya ingin menemuinya. Kile duduk membisu di dalam selnya. Tatapan dinginnya membuat udara sekitar terasa membeku. Saya berdiri di balik jeruji dan menjelaskan tujuan kedatangan saya ke sini. Saya harus memastikan apakah ksatria Winterban punya hubungan dengan Near. Saya dengar Near terlibat perdagangan manusia. Kile membiarkan tangannya yang dirantai terkulai lemas, lalu mendongak tanpa sepatah kata pun. Saya memperhatikannya lebih dekat lalu bertanya tentang komandan Kompinya, apakah dia tahu sesuatu tentang jaringan bawah tanah di selokan itu. Dia bangkit berdiri, mendekati jeruji, menggenggamnya kuat-kuat, dan menegaskan hanya akan mengatakannya sekali saja.
Katanya dia tidak punya informasi apapun untuk saya. Saya menatapnya sebentar, lalu bertanya, apakah namanya Kile? Kepanikan langsung terpancar di wajahnya, dan sebutir keringat dingin mulai mengalir turun. Dia mundur beberapa langkah lalu bertanya, dengan suara gemetar bagaimana saya bisa tahu nama itu. Pertama kali saya mendengar nama Kile adalah saat perang saudara yang dipicu oleh konflik perebutan tahta kerajaan. Pangeran kedua kalah dalam perebutan tahta, lalu berkhianat memihak kekaisaran dan membantai banyak orang di upacara penobatan. Setelah kerajaan runtuh, rakyat pun mulai memberontak. Pemberontakan itu berubah menjadi perang saudara. Pemimpin pasukan pemberontak adalah Kile yang memakai nama Charlson. Kile menatap saya tajam dan bertanya bagaimana saya mengetahuinya. Saya membacanya di Chronicles of Villains, buku populer berisi lukisan dan profil penjahat paling terkenal di benua ini. Bab tentang Kile adalah yang paling banyak dibaca, dan saya masih ingat ilustrasinya dengan sangat jelas. Kile digambarkan dikelilingi aura bersinar, dengan penjelasan kalau dia adalah jenius yang digadang-gadang menjadi master padang ketujuh di benua, berdiri di hadapannya sekarang. Saya tidak bisa membantah hal itu. Mana yang mengalir darinya sangat luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan sekeras apa dia berlatih untuk sampai di titik ini, atau seberapa hebat dia saat bakatnya sudah matang nanti. Saya juga ingat di kehidupan pertama saya, dia kabur tepat sebelum dieksekusi, lalu memimpin pemberontakan. Dengan santai saya berbisik kalau ini masih terlalu awal untuk terkejut. Saya juga tahu kalau dia adalah anak dari Kasein. Kabar itu membuatnya langsung terdiam membisu. Lalu bertanya siapa saya sebenarnya, dan bagaimana seorang prajurit Winterban tidak mengenali putra sulung keluarga Gerta. Saya bilang itu bukan pertanyaan saya. Dia menuntut tahu bagaimana saya tahu rahasianya. Lalu bertanya apakah saya datang untuk membunuhnya. Saya jawab dia terlalu berlebihan berpikir begitu. Buat apa saya repot-repot mengurusi anak haram seorang tentara bayaran dari Republik Tetangga, yang sudah menghilang lebih dari 10 tahun lalu. Dia kembali bertanya apakah saya benar-benar tuan muda. Tapi saya bilang tidak peduli dia percaya atau tidak. Cuma satu hal yang ingin saya ketahui, mengapa Komandan Kompi Winterban bisa terlibat dalam perdagangan budak haram ini. Dia menjawab, jika saya memang tuan muda, maka dia sama sekali tidak punya kewajiban untuk menjawabnya. Saya mengingatkan kalau para komandan itu pasti mencari kambing hitam untuk menutupi kejahatan Nyar. Jika itu terjadi, dia akan menjadi buronan paling dicari di seluruh kerajaan, dan rencana balas endemnya bakal hancur sebelum sempat dimulai. Kile menyatukan jemarinya perlahan dengan wajah menggelap. Dia diam saja. Setelah keheningan panjang, saya akhirnya menerima kenyataan ini. Kile bukan Bill yang gampang goyah. Dia tak bisa dipengaruhi begitu saja. Saya pun menurunkan tangan. Menyadari saya harus memancing mereka sendiri di terowongan bawah tanah. Air menetes dalam gelap. Dua sosok berbaju hitam menyusuri lorong basan. Fikel merasa ada yang aneh, karena anak buah Ner tidak terlihat sama sekali. Randolph menunjuk ke depan, dan semua kandang kosong melompong. Salah satu dari mereka menggerutuk, kalau Ner sudah berhenti menyetor uang haram, dan bahkan berani menantang mereka. Jika ada masalah, dia curiga apakah bos baru tempat ini berniat menutup paksa seluruh bisnis kotor mereka. Kedua ksatria itu mendadak menghentikan langkah mereka bersamaan. Bill mendadak muncul di ujung koridor dengan tubuh bersimbah keringat dingin sambil memaksakan senyum ramah. Dia menunjukkan sebuah pintu dan mempersilakan mereka masuk. Salah satu ksatria mengamatinya, pakaian pelayan, tanpa senjata, sungguh mencurigakan. Fikel melirik Randolph lalu mengangguk. Mereka melangkah melewati pintu, dan salah satu dari mereka mendadak membeku. Saya sudah duduk manis menunggu di meja. Fikel menyeringai, bertanya apakah saya bos barunya. Katanya saya pasti punya 9 nyawa, karena memanggil mereka tanpa sopan santun. Dengan tenang saya bertanya satu hal. Cengiran Fikel langsung luntur. Dia kelihatan bingung setengah mati dengar suara anak kecil, tapi Randolph lebih cepat tanggap, langsung mundur. Sebelum temannya sempat bereaksi, dia langsung berlutut pasrah. Dia berteriak menyuruh Fikel melakukan hal yang sama, menanyakan apa dia beneran tidak sadar siapa yang ada di depan mereka. Aku melangkah santai dan menawarkan dengan sangat ramah, agar kami minum teh bersama. Begitu aku memanggil nama mereka, Tuan Fikel, Tuan Randolph, seisi ruangan langsung dicekam ketakutan. Di sebuah pondok tengah hutan bersalju, seseorang menimbang sekantong koin emas dan memuji bakat Ners dalam mencari duit haram. Dasar bajingan licik.
Hasil ini saja sudah cukup untuk membeli pasokan makanan sebulan penuh. Bahkan temannya menambahkan, mereka bisa sekalian ganti senjata baru dan masih sisa banyak. Tiba-tiba seseorang masuk dan membentak mereka untuk berhenti. Dia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, uang haram apa itu, dan sadar tidak dengan apa yang mereka sentuh. Kembali ke ruangan remang-remang itu, mereka akhirnya mengaku semuanya. Aku bilang aku paham alasan mereka bertindak nekat. Ayahku memang pria yang lurus, pelindung sejati wilayah utara, dan mereka sangat menghormatinya. Mereka tidak tega melihat para prajurit mati kelaparan akibat kekurangan pasokan. Akhirnya mereka nekat mengambil uang bandit demi menutupi kebutuhan wilayah Gerta. Mereka mengiyakannya dengan cepat, terlalu cepat. Kubiarkan suasana hening sesaat sebelum keputusan akhir kujatuhkan. Fickle, Randolph, kalian dihukum mati. Wajah mereka pucat pasi karena terkejut, sebab mereka tahu ayahku juga tidak akan mengampuni mereka. Bagaimanapun juga, mereka tetap akan diseret ke pengadilan militer. Namun ekspresi Fickle mendadak berubah murka. Dia berteriak menanyakan apa aku tahu rasanya kelaparan atau pernah kehilangan jemari kaki akibat membeku. Jawabanku singkat saja, tidak. Kukatakan, mereka punya sejuta alasan konyol. Lalu kutuntut penjelasan tentang penculikan warga, namun Fickle malah langsung mengelak. Kutanyakan apakah tindakan mereka tidak sama bejatnya dengan Ners. Wajahnya langsung mengeras. Dia mendengus bahwa sejak awal dia memang tidak berharap bocah manja sepertiku bisa mengerti. Dia lalu menoleh ke arah Randolph, memprovokasinya agar tidak diam saja seperti pecundang. Demi kejayaan Gerta, dia mengaku siap menebas apapun yang menghalangi jalan. Tatapan Randolph langsung berubah drastis saat Fickle bergumam bahwa Yang Mulia toh masih memiliki tuan muda Jonas. Bom waktu memang harus dibuang. Gila, dia beneran menyelimuti pedang dengan aura tempur, bahkan seluruh tubuhnya juga. Aku melihat semuanya terjadi begitu cepat, dia berniat bertarung habis-habisan. Sambil menatap tajam, Randolph bertanya pada dirinya sendiri kapan semuanya menjadi sekacau ini. Dulu semua demi Gerta, tapi benarkah tindakan menjijikkan sekarang masih demi kejayaan wilayah mereka? Dia memanggil nama rekan lamanya itu. Mencoba mengingatkan janji suci yang dulu pernah mereka ucapkan. Jika kau adalah pedangnya, maka aku pelindungmu. Namun mendiang Carlson pernah memperingatkan bahwa pedang yang sanggup menebas apapun tanpa pernah patah adalah sebuah mahakarya berbahaya. Tapi saat mahakarya itu mulai memiliki kehendak sendiri, ia berubah menjadi pedang iblis terkutuk. Tanpa ragu, Randolph langsung menerjang maju mendesak Fickle. Bentrokan senjata pecah seketika, membuat Randolph sadar akan kebenaran itu. Fickle berteriak histeris, memakinya gila, dan mengancam akan memenggal kepalanya saat itu juga. Randolph pasrah, jika itu takdirnya. Namun dia mendesak Fickle jujur, karena uang haram itu tidak sepenuhnya dipakai untuk rakyat. Seketika ekspresi semuanya berubah. Riwayat Fickle tamat di tempat. Setelah badai reda, kutatap kantong berisi kepala Fickle itu. Akhirnya aku paham mengapa Carlson terpaksa mencabut pedangnya waktu itu. Randolph menceritakan sisa kejadiannya. Rupanya Carlson mengetahui skandal ini, membuat mereka berniat membungkamnya, atau setidaknya melukainya dengan parah. Aku menyela ucapannya, namun rencana itu gagal total karena Carlson melarikan diri. Dia mendadak bungkam lalu bercerita bahwa Carlson hanya menyuruh mereka memotong telinganya alih-alih membalas dendam. Setelah itu, dia menyerahkan diri untuk ditahan tanpa perlawanan. Kutanyakan apa dia menyelamatkan Carlson karena rasa bersalah. Dia kembali membisu dengan tubuh gemetar, lalu mencemaskan nasib keluarganya jika rahasia busuk ini terbongkar. Jelas dia sudah tahu konsekuensi pahitnya. Bill, yang berjaga di dekat kami, bergumam cemas bahwa situasi akan kembali kacau balau setelah keheningan panjang. Aku menatap Randolph lekat-lekat dan menawarkan kesempatan untuk menebus dosanya dengan cara lain. Nah, sekarang semua misteri mulai terungkap jelas. Kedua komandan kompi ini awalnya hanya bertransaksi dengan Ners demi menutupi kekurangan logistik pasukan, namun perlahan, keserakahan meracuni hati mereka. Mereka nekat beralih ke bisnis budak ilegal, bahkan berani menculik para pelayan kediaman kami. Saat rencana itu gagal, Fickle berniat menjualku ke luar negeri. Beruntung Randolph langsung bergerak menghentikannya. Akhirnya semua dosa dilimpahkan sepenuhnya pada mendiang Fickle. Kepalanya dipajang di alun-alun sebagai peringatan keras. Randolph terpaksa pergi tanpa daya, sementara aku kembali merenungkan konspirasi ini di kamarku.
Meski keserakahan telah membutakan mata mereka, rasa putus asa yang mendasarinya memang nyata adanya. Inilah kenyataan pahit yang dihadapi keluarga Gerta, di mana kami harus menjaga perbatasan utara demi mengabdi pada pihak kerajaan. Sebagai gantinya, kami mendapat pajak pelindung tahunan yang menjadi pemasukan utama kami. Sayangnya dana itu terus menyusut drastis setiap tahun. Kami dilarang mengeluh, apalagi mencoba mengumpulkan kekayaan sendiri. Aturan ketat ini dipicu tragedi masa lalu. Berabad-abad lalu, seorang penyihir gila membakar ibu kota kerajaan hingga jadi abu. Sialnya, penyihir itu adalah leluhur kami, Sike von Gerta. Karena tidak ada yang sanggup menghentikan amukannya, raja terpaksa tunduk pada kekaisaran, hingga akhirnya Zeke dieksekusi mati oleh ksatria kekaisaran. Kerajaan pun berubah status menjadi wilayah taklukan. Keluarga kami selamat dari hukuman mati, namun gelar adipati kami dicabut, hingga turun pangkat menjadi county biasa, lalu diasingkan ke utara yang gersang. Tindakan menimbun harta akan dicurigai sebagai makar. Jadi kami terpaksa bertahan di tengah keterbatasan, karena ini pilihan paling aman. Kujelaskan analisis pribadiku ini kepada ayah, membuat beliau terkejut bukan main. Dia lalu balik bertanya, jika kami berhasil mengumpulkan kekayaan, apa pihak kerajaan akan membiarkan kami begitu saja? Kujawab bahwa kondisi finansial keluarga kerajaan sendiri sedang sekarat. Pajak pelindung itu akan terus dipangkas habis jika kita dengan berani menyatakan mandiri dan tidak lagi membutuhkannya. Mereka justru akan merasa lega alih-alih curiga. Masalah utamanya bukanlah larangan menimbun kekayaan dari kerajaan, melainkan fakta bahwa kita memang belum menemukan cara jitu untuk melakukannya. Kita terkepung musuh di tanah tandus ini tanpa tahu jalan keluar. Mendengar analisaku, ketegangan ayah mereda, lalu menanyakan, apakah aku punya solusinya? Kutegaskan bahwa langkah pertamanya adalah memutus hubungan dengan gereja kuno. Selama kita masih terkekang oleh dogma kuno mereka, keluarga Gerta tidak akan pernah bisa berkembang. Ayah memperingatkan bahwa Vatikan tidak akan tinggal diam. Aku mengepalkan tangan erat-erat dan membenarkan kekhawatirannya. Justru karena itulah kita memerlukan alasan kuat terlebih dahulu, dan aku tahu cara mendapatkannya. Malamnya, ayah berdiskusi dengan Schiller untuk meminta pendapatnya. Mengetahui semua ide brilian itu murni dari pemikiranku. Schiller mengaku takjub mengingat aku tidak pernah mendapat bimbingan guru privat akibat insiden ledakan dulu. Ayah bangkit berdiri, lalu berjalan perlahan mendekati jendela kamar. Beliau menggumamkan kembali kalimat itu dengan sangat lirih memutus hubungan dengan gereja kuno. Schiller terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Menurutnya, menyembunyikan bakatku yang luar biasa di tempat ini hanya akan membuang-buang potensi besar. Malam pun segera berganti, hingga beberapa hari kemudian di sebelah selatan kota Burn. Sebuah kereta kuda berhenti di depan pondok terpencil tepi hutan. Seorang pria yang menunggu di luar bertukar sandi rahasia dengan penumpang di dalam kereta. Begitu kodenya terbukti cocok, dia langsung mengonfirmasi identitas kami dan memerintahkan agar barang bawaan segera diturunkan. Pintu kereta terbuka lebar, dua orang pria bertubuh kekar langsung menyeretku keluar dengan paksa. Si penjaga mengarahkan lentera ke wajahku untuk memastikan apakah aku beneran tumbal yang dijanjikan. Memperlihatkan separuh wajahnya yang rusak akibat luka bakar parah. Aku memilih diam 1000 bahasan. Setelah selesai memeriksa, dia langsung melangkah mundur saat pintu depan terbuka. Disusul suara parau dari dalam yang menyebut Dewi Api akan sangat menyukai persembahan ini. Sesosok wanita tua keluar menemui kami dan langsung menyuruh semuanya masuk. Di belakangku, Bill mendengus jijik sebelum menyenggol kedua pria yang memegangi lenganku agar segera melangkah masuk, karena sebenarnya mereka adalah anak buahku. Kami pun digiring masuk melewati lorong tangga gelap menuju ruang bawah tanah. Anehnya, salah satu pengawal yang mencengkeram lenganku tampak terus melamun sejak kami meninggalkan kediaman utama keluarga. Beberapa hari lalu, dia sempat bertanya apakah pembebasannya ada hubungannya dengan terbongkarnya kejahatan Victor dan Randolph. Kujawab iya. Namun pembangkangan tetaplah pelanggaran militer berat yang membuatnya harus rela dicopot dari jabatan komandan peletonnya. Aku sendiri awalnya tidak tahu dia seorang perwira tinggi. Dia langsung terbungkam mendengar perkataanku. Kutanyakan apakah dia mengenali jenis teh ini khas dari Republik yang merupakan tanah kelahirannya. Membuatnya langsung membeku. Tanpa diduga, dia menjatuhkan cangkirnya dan bertanya kenapa aku baru memberitahu kalau aku tahu dia itu Charleston.
Aku cuma menjawab santai kalau aku sengaja menyimpannya untuk terakhir, soalnya, kalau ku bilang dari awal, aku tidak akan bisa memanfaatkan dirinya. Dia panik setengah mata, lalu menanyakan apa sebenarnya tujuanku. Aku menyuruhnya berhenti menebak jalan pikiranku dan fokus saja pada urusannya sendiri. Lalu aku bertanya, bukankah dia ke sini untuk menghabisi bangsawan tua Serakan yang telah membantai habis seluruh keluarga yang sudah dibangun Charleston bertahun-tahun? Begitu aku menyebut nama Vicomte Klaus von Bothmir, wajahnya langsung berubah drastis, shock berat. Dia heran, bagaimana aku bisa tahu dan kenapa aku tidak berniat menghentikannya. Aku balik bertanya kenapa aku harus menghentikannya. Dia bilang Klaus adalah bangsawan kerajaan, tapi dengar ini aku butuh pedang mahakarya yang punya kehendak sendiri. Kalau dia mau membantuku, aku pasti akan membalas budi. Di sudut kota, seorang pendeta sedang berkhotbah dengan berapi-api. Sihir hitam menyebar bagai wabah wanita dinodai, anak-anak diculik, suaranya penuh dengan amarah suci khas gereja kuno. Dari dalam kereta kuda kami, pria bermata satu itu mengintip lewat jendela. Dia menyindir, kalau mereka adalah orang-orang yang merampas 1/10 penghasilan wilayah Gerta, tapi masih sempat-sempatnya menghina sang lord di depan umum. Kukatakan padanya untuk mengabaikan hal itu, karena belum penting. Tapi dia ragu, dan bertanya apa aku serius, mau menjadi umpan. Kita bisa mencari orang lain saja, sarannya cemas. Tidak perlu membahayakan diriku sendiri, aku menjelaskan, kalau para pemuja seks sesat ini mengincar ketenaran buruk. Jadi tidak ada tumbal yang lebih memikat untuk memancing mereka, selain diriku sendiri. Si pria berbadan besar mengingatkan, kalau ritual mereka sangat tidak bisa ditebak. Mereka bahkan mungkin benar-benar memakan manusia. Apa risikonya sepadan? Aku mengingatkan mereka tentang ucapanku sebelumnya, bahwa gereja kuno adalah dalang di balik semua ini, dan Nars hampir pasti adalah salah satu anggota sektenya. Keduanya setuju, kalau itu memperkuat kecurigaan lama mereka tentangnya. Aku menoleh ke arah Randolph untuk memastikannya si Nars selalu menyerahkan koin perak yang sama persis setiap saat, kan? Koin itu dicetak langsung oleh keluarga kerajaan. Dari mana Nars bisa mendapatkan koin berkualitas tinggi seperti itu? Jelas bukan sesuatu yang dipegang oleh anggota sekte biasa. Pria berbadan besar itu mulai berpikir keras. Sangat mungkin terjadi jika gereja kuno memang terlibat, tapi itu membuktikan adanya hubungan langsung antara gereja dan sekte kegelapan. Dia bertanya apa aku hanya asal menebak saja. Tapi disinilah keadaan mulai memburuk dengan cepat. Sekte kegelapan mulai menggerogoti Gerta dari dalam, melalui pembunuhan Anet dan ritual mengerikan. Warga kota Burn pun hidup dalam ketakutan mendalam sebelum akhirnya gereja kuno turun tangan. Mereka memburu para fanatik itu secara terbuka, melakukan eksekusi bakar di alun-alun, dan memamerkan belas kasih suci di depan semua orang. Reputasi mereka pun melejit. Lalu, mulailah tuntutan itu datang. Kirim ksatria untuk perluasan kuil terus bertambah banyak. Padahal saat kita sedang berperang defensif, dampaknya malah kelaparan. Benteng kekurangan prajurit, dan wilayah kekuasaan kita benar-benar diperas habis-habisan. Memutuskan hubungan dengan gereja kuno bukan cuma soal uang belaka, itu adalah langkah awal untuk melindungi wilayah Gerta, agar tidak habis diperas dari dalam. Wanita tua itu mendadak angkat bicara tanpa diminta. Semua berawal dari sini, katanya, saat para fanatik gereja kuno membakar tempat ini rata dengan tanah. 3 orang suci berhasil selamat dari kobaran api, berdiri di ambang kematian, mereka bersumpah telah melihat Tuhan. Dia terus meracau. Jiwa bersemayam di dalam tubuh manusia, dengan memakan dagingnya, seseorang akan terlahir kembali, kecerdasan, vitalitas, semua kesenangan, dan penderitaan akan ikut berpindah. Anak buahku langsung mematung begitu menyadari apa yang ada di depan mata mereka. Wanita itu berteriak lantang, mengumumkan, kalau tumbal yang diramalkan akhirnya telah tiba. Pendeta langsung menghentikan perjamuan. Wanita tua itu berseru tegas, makanlah jiwa mulia, agar menjadi mulia. Makanlah jiwa bijaksana, agar menjadi bijak, makanlah jiwa murni, agar menjadi murni. Mereka membawa tumbal dengan ketiga jiwa itu, sekaligus, tapi Bill langsung menendangnya, sampai terjungkir. Cukup sudah. Dia muak mendengar ocehan nenek sihir itu, dan kesal harus terus berdiri mendengarkan omong kosong.